Brigjen Hendra berkata gini loh Pak, kami datang ke sini memberitahu kronologi kejadian ini. Jika kami bacakan putusan ini sebagaimana yang sudah saudara dengar, terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima atau tidak terima. Sikap saudara? Pikir-pikir. Ini juga penuntut umum. Gitu ya. Dengan dibacakannya putusan ini, maka perkara ini berakhir karena diteruskan selesai dan dinyatakan ditutup. Kadang lihat, kadang tidak. Kadang lihat, kadang tidak. Karena kan pemberitaan di situ mulai negatif ke saya. Saya jadi juga males lihatnya karena saya dibilang ngantar mayat, ngantar jenazah dengan peti mati, melarang buka peti mati, kan itu terus ya mulia. Jadi saya nggak pernah lagi lihat TV, kadang-kadang lihat TV, sekarang saya matikan aja. Harapan kami, keyakinan kami tetap yakin dan kami berharap bahwa Pak Hendra, Pak Agus ini tetap dapat kembali bertugas sebagai anggota Polri. Cuk Putranto ini dipersalahkan atas pasal 33, sedangkan di sini Pak Hendra dan Pak Agus tidak terpenuhi unsur pasal 33. Jadi seperti saya bilang, dibilang aneh ya aneh, cuma ya nantilah kalau memang nanti kami banding ya kami akan tuangkan dalam memori banding. Untuk pagar betis mereka langsung menutupi, jangan ada yang pegang HP, jangan ada yang memegang, pokoknya alat komunikasi apapun tidak boleh dipegang. Apa yang waktu itu mau disampaikan, Bu? Sesudah itu bapaknya pas lagi, mungkin ada yang masih hubungi bapaknya, waktu itu duduk di dekat jendela, langsung melihat, mendengar histeris keluarga dengan ponakan. Jadi bapaknya langsung berdiri, ada apa ini katanya, kok bisa seperti itu katanya. Langsung gitu bapaknya ngomong, langsung mereka bilang, ada Pak, siapa Jenderal Brigjen Hendra berkata gini loh Pak, kami datang ke sini untuk memberitahu kronologi kejadian ini. Waktu itu seperti itu, sama ada Kombes itu Santoso di sebelahnya. Bapaknya masih dengan sopan juga, walaupun mereka tidak sopan, bapaknya masih memberikan kursi karena mereka tidak mau membuka sepatu. Pada saat itu semua mereka masuk ke rumah karena menurut mereka rumah itu adalah rumah yang tidak layak bagi mereka. Jadi kami juga berhadapan dengan Brigjen Hendra menceritakan itu semua kronologi itu. Apa yang Ibu dengar? Yang saya dengarkan mereka menceritakan ya itu maaf katanya, bukan ada kata maaf, ini kronologinya adalah sebenarnya aib gitu ngomongnya. Ex-Karopaminal Div Propam, Hendra Kurniawan, pernah berbuat tidak sopan ketika mendatangi rumah keluarga almarhum Brigadir Yosua di Jambi. Hendra diketahui datang ke sana usai Brigadir J dimakamkan. Perbuatan Hendra tersebut diungkapkan langsung oleh adik Brigadir Yosua, Mahareza Rizky, bahkan juga ibunda Brigadir Yosua Huta Barat. Dia menjelaskan, Hendra dan personelnya dalam jumlah banyak mendatangi rumah keluarga Brigadir Yosua pada saat itu, dan sempat melarang untuk direkam video. Kronologi yang disampaikan Hendra ketika itu adalah skenario terjadi baku tembak antara Brigadir Yosua dengan Barada Richard Eliezer yang dipicu oleh pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan sempat menanyakan apa yang diperdebatkan ketika itu. Hanya saja, Hendra mengaku sudah lupa dan sudah tidak memperhatikan berita kasus ini di TV karena dirasa banyak tuduhan negatif terhadap dirinya. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apapun memindahkan suatu informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti yang seluruhnya dari penuntut umum sebanyak 67 item tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti dari penasihat hukum terdakwa yang seluruhnya ada 21 item tetap terlampir dalam berkas perkara.
membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang permusyaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Ahmad Suhail Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Juyamto Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Hendra Yuristiawan Sarjana Hukum, Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023. Semoga Bapak sama anak kita pulang buat pulang lebih cepat karena ya udah berjalan berbulan-bulan, jadi rasa kangen itu pasti ada. Mengerti ya, karena juga yang cuma aku pikirin ya udah ayah, aku tahu ayah nggak bersalah, walaupun memang itu keputusan hakim ya udah itu. Diketahui, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria didakwa terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Penasihat hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Ragahdo Yosodiningrat, mengaku kecewa dan aneh dengan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Senin 27 kemarin. Sebab Hendra divonis 3 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa dan Agus Nurpatria dihukum 2 tahun penjara. Maka, keduanya pikir-pikir untuk melayangkan banding. Keluarga Hendra Kurniawan juga menyebutkan bahwa Hendra sejak awal sudah mendapatkan penghakiman negatif dari publik, sampai-sampai Hendra jengkel dan mematikan TV saat ada tayangan berita kasus ini. Sebetulnya untuk masalah kode etik, sidang etik ini kan internal, saya ini kan jatuhnya eksternal sebagai penasihat hukum, jadi komentar lebih banyak ya kami tidak ada, cuma harapan kami, keyakinan kami tetap yakin dan kami berharap bahwa Pak Hendra, Pak Agus ini tetap dapat kembali bertugas sebagai anggota Polri. Hal yang memberatkan sebetulnya ya dalam tanda kutip standar ya, kita lihat karena mereka ini adalah seorang anggota Polri, seorang perwira tinggi, perwira menengah yang seharusnya mengetahui atau memiliki ya dugaan bahwa ini ada yang tidak benar. Sedangkan dari fakta-fakta persidangan sudah jelas kok, semua orang, ini bukan hanya mereka berdua, bahkan Kapolri, bahkan penyidik yang memeriksa di hari H itu meyakini bahwa ini semua adalah sebuah kebenaran, sebuah peristiwa tembak-menembak antar anggota polisi, sehingga semua orang lah telah kena, dalam tanda kutip kita tahu ya, prank oleh Ferdy Sambo itu sih. Saya nggak berani dan nggak tahu mau komentar apa, ini kan semua kan pertimbangan hakim. Sedangkan kita lihat, saya mendengar, saya juga mencatat, pertimbangannya benar-benar sama. Rumusan unsur pasal 33 tidak terpenuhi, rumusan unsur yang terpenuhi itu adalah dengan secara bersama-sama melakukan pemindahan informasi elektronik, kalau nggak salah saya lupa ya, yaitu perbuatan Cuk Putranto dalam mengcopy. Di sini akhirnya terpenuhi rumusan unsur pasal 32. Sedangkan kemarin saya juga dengar Cuk Putranto ini dipersalahkan atas pasal 33. Sedangkan di sini Pak Hendra dan Pak Agus tidak terpenuhi unsur pasal 33. Jadi seperti saya bilang, dibilang aneh ya aneh, cuma ya nantilah kalau memang nanti kami banding ya kami akan tuangkan dalam memori banding.